terus semangat Jala Sweva Jaya Mahe di dalam dada kalian. Karena itu adalah janji suci kita sebagai prajurit Jala Sena kepada rakyat untuk menjaga kedaulatan Laut Indonesia. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya, Intan. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti penutupan latihan Operasi Laut Gabungan atau LATOPS Lagap tahun 2026 yang dipimpin Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Latihan yang berlangsung hingga perairan Karimun Jawa ini melibatkan unsur KRI Koarmada RI serta pesawat udara TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara guna menguji kesiapan tempur dan interoperabilitas prajurit. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada KRI penembak rudal Exocet dan C705 juara kompetisi artileri serta penerbang tempur TNI Angkatan Udara. Dalam amanatnya, Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata menegaskan bahwa keberhasilan latihan merupakan hasil dedikasi dan kerja keras prajurit, serta menjadi momentum evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan. Koarmada 2 mengikuti kegiatan Focus Group Discussion atau FGD tentang eskalasi konflik internasional antara Iran, Amerika, Israel yang dilaksanakan melalui video conference dari Rupat Panglima Koarmada 2 sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam memahami dinamika keamanan global yang berdampak pada stabilitas kawasan maritim. Dari jajaran Koarmada 2, kegiatan ini diikuti oleh Kas Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro, Kapok Sahli Koarmada 2 Laksma TNI Hadi Prayitno, serta para asisten Pangko Armada 2, Kepala Satuan Kerja, Komandan Satuan, serta para Komandan KRI jajaran Koarmada 2. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Heri Triwibowo yang mewakili Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata. FGD menghadirkan sejumlah narasumber kompeten yakni Andi Wijayanto SOS MSc PhD selaku pakar pertahanan dan keamanan dan pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, Laksda TNI Insinyur Supo Dwi Diantara selaku Kabaharuwathan Kemhan RI, Laksda TNI Dato Rusman SN SEMSI MTer Opsla selaku Pangko Armada 3 serta Laksma TNI Salim SEM Fil MTer Opsla selaku Kapus Jian Marses Koal. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri apel Komandan Satuan TNI tahun 2026 yang digelar di Universitas Pertahanan Sentul Bogor. Pada kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan taklimat strategis terkait pentingnya ketahanan nasional dan stabilitas pangan sebagai bagian dari kekuatan negara dalam menghadapi dinamika global. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para komandan satuan dalam menyelaraskan langkah serta kebijakan TNI menghadapi tantangan tugas ke depan. Selain menerima arahan Presiden Republik Indonesia, para peserta juga mendapatkan pengarahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang menegaskan bahwa kekuatan pertahanan berfungsi sebagai safety belt dalam menjaga stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan. Apel Komandan Satuan TNI 2026 turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan, serta pejabat tinggi TNI lainnya.
KRI Bima Suci, unsur Satban Koarmada II yang mengemban misi muhibah diplomasi duta bangsa bersama Satgas Latek Kartika Jalakrida 2026 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 resmi sandar di Changi Naval Base, Singapura. Kedatangan KRI Bima Suci disambut jajaran pejabat perwakilan Republik Indonesia di Singapura dan Angkatan Laut Republik Singapura, di antaranya Deputi Chief of Mission KBRI Singapura Thomas Ardian Siregar, Atan Republik Indonesia Kolonel PNB Hendra Supriyadi, Atal Republik Indonesia Kolonel Marinir Novianto Danang Kurniawan, serta Sahli Kasal Bidang Dokstra Opslat Laksda TNI Monang Hatorangan Sitompul. Selama sandar, Komandan KRI Bima Suci Letkol Pelaut Sugeng Haryanto melaksanakan agenda diplomasi berupa courtesy call dan deck reception di atas geladak kapal. Kegiatan deck reception turut dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Letjen TNI Purnawirawan Dr. Hotmangaraja Panjaitan, perwakilan Royal Singapore Navy, staf KBRI, serta tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, prajurit KRI Bima Suci bersama Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 menampilkan berbagai kesenian Nusantara seperti tari gandrung, rampak gendang, tari saman, hingga tari Nusantara, serta menyuguhkan kuliner khas Indonesia. Suasana penuh keakraban dan persahabatan antar bangsa pun terasa hingga kegiatan ditutup dengan tari bersama di atas geladak KRI Bima Suci. KRI Bima Suci yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto MTR Opsla kembali melanjutkan pelayaran internasional dalam rangka muhibah duta bangsa dan Kartika Jalakrida 2026 menuju pelayaran etape kelima setelah sebelumnya sandar selama 3 hari di Changi Naval Base, Singapura. Upacara pelepasan berlangsung hikmat di dermaga Changi Naval Base dan dihadiri oleh Deputi Chief of Mission KBRI Singapura Thomas Ardian Siregar, Atan Republik Indonesia Kolonel PNB Hendra Supriyadi, serta pejabat lainnya yang memberikan penghormatan saat KRI Bima Suci bertolak. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya Jala, Jala Sweva, Jaya Mahe.